Nikmatnya kerja sambil ngopi dan hunting kuliner pedas jangan sampai hilang karena sakit mah. Minum Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida, dan simeticon cepat redakan sakit mah. Proma, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh apapun profesi Anda, sesulit apapun kehidupan Anda tetap punya kesempatan untuk berbuat baik dalam hidup Anda. Itulah cerita yang akan disampaikan oleh tamu-tamu kita kali ini. Dan tamu pertama kita adalah seorang tukang sayur. Walah, salah masuk ini. Tunggu, ada kesalahan. Sabar. Yang saya undang adalah seorang tukang sayur. Apakah tukang sayurnya mengalami kecelakaan atau masuk tahanan polisi atau? Biarkan saya duduk dulu untuk menjelaskannya. Iya. Baik Pak Polisi, silakan duduk dan menjelaskan kemana tukang sayur kita. Oke, ceritakan kemana tukang sayur kita ini. Tukang sayur itu adalah guru saya. Sayalah si polisi sayur dari Medan. Anda tukang sayur itu? Iya. Kenapa Anda dijuluki polisi sayur? Saya membina para petani yang selama ini petani itu dikelolain oleh tengkulak, dikasih modal, dikasih bibit. Akhirnya hasil panennya tengkulak yang menentukan. Dengan hadirnya saya seorang Babin Kamtipmas, sekarang orang ini sudah bebas menjual kemana-mana. Tapi umur Anda sekarang berapa sih, boleh tahu? Saya umur masih 34 tahun. Iya. Jadi pangkat sekarang ini apa? Pangkat saya Bribka, Bapak. Jadi polisi berapa lama? Saya jadi polisi sudah 15 tahun, mulai 2002. 15 tahun. Sekarang dinas di? Saya dinas di Polres Pelabuhan Belawan, Polsek Medan Labuhan, Polda Sumatera Utara. Tunggu dulu, kita cek lagi. Sebagai polisi Anda bahagia nggak sih? Kalau sampai sini sangat bahagia. Sangat bahagia? Oke. Menurut Anda, kenapa Anda diundang di acara KKND ini? Katanya ada polisi aneh kok jadi polisi sayur katanya. Oh, syukurlah Anda tahu ya. Bahwa Anda aneh ya. Tapi dengan keanehan Anda itu dari catatan yang saya peroleh, Anda mendapatkan banyak sekali penghargaan ya. Antara lain dari Kapolres Pelabuhan Belawan. Siap. Ini beberapa kali bahkan. Siap. Dari keluarga besar putra-putri Polri Sumut. Siap. Juga dapat penghargaan. Dari Kapolda Sumatera Utara juga beberapa kali. Terus bahkan dapat polisi teladan ya. Siap. Polda Sumut. Pin emas dari Kapolri. Banyak kali kawan kita ini dapat. Aku tak dapat satupun juga. Payahlah aku ini. Seberapa hebatnya dan anehnya Anda nanti kita akan cerita. Siap. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Inilah Bribka Wahyu Mulyawan, polisi yang mendapat gelar polisi sayur. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena sehari-hari Wahyu bergelut dengan petani sayur. Keterlibatan Wahyu dengan petani sayur berawal pada tahun 2015. Saat itu, banyak petani mengeluh karena hasil panennya dipermainkan oleh tengkulak. Terdorong ingin membantu, Wahyu merangkul para petani dan menampung hasil panen mereka. Mendapat respon yang baik dari para petani, Wahyu pun mendirikan gudang sayur
agar bisa menampung hasil panen lebih banyak lagi. Ia juga memantau harga pasar agar bisa menjual hasil panen sesuai dengan harga yang berlaku. Namun, untuk mendukung operasional gudang, ia menetapkan selisih harga Rp1.000 dari setiap kilogram hasil panen. Sebelum ada kebun sayur Kaptipnas, ya kita berdikari sendiri lah gitu. Jadi kami tanam sendiri, jual sendiri. Kadang resikonya itu kalau sebelum ada kebun sayur Kaptipnas ini, kami kesusahan jualnya. Panen banyak, susah jualnya. Panen sedikit, kurang. Sekarang udah masuk kebun sayur Kaptipnas ini lumayan lah, ringan kami. Jadi pengajiannya berapa satu hari, bisa diambil semua orang itu. Kalau mengenai harga, ya alhamdulillah lah, mengikuti pasaran standar lah gitu. Semenjak dibantu ke Pak Wahyu, ya alhamdulillah ringan kerjaan kami. Apalagi sekarang kan Pak Wahyu kan punya gudang sendiri, jadi kan kami tinggal masuk ke situ, itu aja. Udah enak sekarang, nggak kayak dulu. Awal tahun 2018, Wahyu mulai membuka sayur online. Dengan menggandeng 12 rumah makan, Wahyu menyediakan aneka sayur dan buah yang mereka butuhkan. Beberapa jenis sayur ada yang berasal dari gudang sayur, namun sebagian besar ia beli di pasar MMTC Medan. Di sayur online ini, Wahyu memberdayakan 2 orang disabilitas untuk mengupas bawang dan membantu pengemasan. Bagi Wahyu, kepeduliannya kepada masyarakat merupakan wujud tanggung jawab sebagai polisi, terlebih sebagai bayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain petani, Wahyu juga membina tukang ojek, becak motor, dan warung kopi di wilayah Paya Pasir, Medan Marelan, Sumatera Utara. Bagaimana ceritanya sampai Anda kok ngurusin pedagang sayur? Saya dengar katanya ada kaitan dengan masa lalu Anda waktu hidup bersama nenek. Ya. Bagaimana ceritanya? Jadi saya dari 5 bersaudara, saya anak pertama. Saya selang 3 tahun dari saya lahirlah seorang adik yang kurang beruntung seperti saya. Bayi prematur, kalau dia posisi diduduin terus begini. Sampai dilurusin kembali. Jadi dia sampai tidak sekolah dan umur 15 tahun baru bisa merangkak, belum bisa berjalan. Kemudian saya karena kedua ayah sama mama saya lebih fokus ke adik saya yang kurang beruntung, saya tinggal dengan nenek. Saya malam sebelum sekolah, seorang SD, saya sering membantu mengikat daun ubi. Setelah saya ikat-ikat, saya susun semua. Saya masih kelas 1 sampai tamat SD saya tinggal dengan nenek. Setelah hampir setiap malam sampai tamat SD, saya dimasukkan pesantren oleh orang tua. Jadi sejak itu saya berpisah selama 6 tahun. Saya 6 tahun di pesantren. Paling pulang di pesantren sebulan sekali. Setelah tamat pesantren, saya mengetes polisi, syukur alhamdulillah sekali mencoba saya jebol. Tunggu, Anda jadi polisi itu karena panggilan dan keinginan atau karena terpaksa? Karena di waktu itu ada BKO di wilayah saya, dulu masih wilayah konflik di Aceh. Saya waktu malam sering duduk-duduk sama BKO Brimob, sering bercerita. Sebenarnya tugas polisi, tugasnya malaikat. Kalau seikhlas dia melakukannya. Contoh, begitu ada mobil lewat, begitu dilaporkan sama ada polisi lewat, lapor, Pak, ini istri saya mau melahirkan. Mungkin lebih sibuk si polisinya daripada suami untuk melepasin jalan sampai ke rumah sakit. Tapi ini menarik, karena ada ujian berat dalam hidup Anda. Ya, tadi ujian pertama adalah adik Anda lahir secara fisik tidak sempurna. Cobaan hidup berikutnya yang saya nggak tahu bagaimana untuk bisa memahami perasaan Anda, ya apa yang Anda rasakan saat itu ketika tsunami. Siap. Apa yang terjadi ketika tsunami?
Saya bertugas di kota, sedangkan keluarga saya di pesisiran. Orang tua saya, mama, ayah, 4 adik saya hilang dalam musibah tersebut. Mungkin saya hampir seminggu saya mencarinya, saya tidak dapat. Sampai hari ini tidak ditemukan? Sampai saat ini tidak ada di mana kuburannya. Makanya kami kalau cuti di mana kuburan masal tetap berdoa, mudah-mudahan di dalamnya ada. Nanti saya akan tanya bagaimana Anda bisa bangkit, bukan untuk diri Anda sendiri, tapi bahkan menolong banyak orang. Sayur hanya salah satu ya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Karena mereka tidur di kamar belakang, dia buka jendela. Tidur di garasi, rumah ini bukan milikmu lagi. Ditutup. Mantap. Dipersembahkan oleh